Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Imami dengan NPM 2019 01579026. Di video kali ini saya akan melakukan konseling via online atau cyber counseling. Nah, sebelumnya siswa tersebut telah menghubungi saya via WhatsApp untuk mengatur jadwal konseling. Karena keterbatasan waktu, maka saya menyarankan untuk melakukan cyber counseling atau konseling via media sosial. Assalamualaikum Sabila, selamat malam. Waalaikumsalam Ibu, selamat malam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, Ibu gimana? Alhamdulillah, saya baik juga. Nah, saya mohon maaf nih ya sebelumnya kita konselingnya via online, via WhatsApp video call ya, karena memang keterbatasan waktu saya. Jadi 2 minggu belakangan ini saya lagi banyak acara keluar gitu. Jadi mungkin jarang ada di sekolah. Seperti itu. Nah, gimana nih kamu belajarnya, ada hambatan atau enggak? Kalau untuk belajar sih, alhamdulillah nggak ada hambatannya Bu. Paling cuma karena saya kelas 12, saya kayak harus mendalami materi-materi, harus lebih fokus sama materi-materi gitu Bu. Alhamdulillah kalau nggak ada kendala ya Sabila. Apa namanya? Kayaknya saya juga jarang ya ketemu kamu gitu. Maksudnya atau mungkin memang saya juga belum fokus ya di sekolah. Jadi akhir-akhir ini memang lagi banyak acara keluar gitu. Dan saya juga jarang gitu ketemu anak-anak untuk konseling gitu, jujur aja. Gitu sih. Kita kayaknya kelas 10 ya waktu itu pernah sempat ngobrol-ngobrol. Iya, Hmm, sempat tuh Bu. iya, cuman bukan konseling ya itu, cuman ngobrol-ngobrol biasa aja. Nah, sebelumnya kamu pernah pernah melakukan konseling atau tidak? Misalnya pas waktu di SMP mungkin. Kalau untuk konseling saya sih belum pernah Bu. Ini Oh, baru. belum pernah ya. Kalau begitu saya jelaskan dulu ya sedikit mengenai bimbingan konseling. Nah, jadi bimbingan konseling itu adalah suatu proses memberikan suatu proses untuk membantu memecahkan masalah yang sedang klien atau individu hadapi gitu. Dan konseling itu harus dilakukan dengan ahlinya, misalnya seperti guru BK atau konselor. Dan dalam bimbingan konseling juga terdapat beberapa asas, diantaranya yang pertama asas kerahasiaan, di mana nanti semua cerita yang kamu ceritakan kepada saya itu tidak akan saya ceritakan ke orang lain. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi semua cerita yang akan kamu ungkapkan ke saya itu tidak ada paksaan dari pihak manapun, termasuk dari saya juga. Gitu. Jadi kamu menceritakannya ya dengan sukarela aja. Kemudian yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, untuk asas keterbukaan ini kamu harus menceritakan semua masalah kamu tuh secara gamblang gitu, maksudnya secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tujuannya ya agar saya mengetahui masalah kamu secara keseluruhan dan kita bisa mendapatkan solusinya. Seperti itu. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita melakukan konseling gitu istilahnya? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Baik. Kalau begitu kira-kira nih
apa namanya, menggerakkan kamu gitu? Dan apa yang menyebabkan kamu tuh ingin melakukan konseling kepada saya? Hmm, karena saya kelas 12, Mm-mm. saya eh, mau memantapkan jurusan ke jenjang kuliah itu Bu, kayak saya harus memantapkan di mana, Mm-mm. pilih jurusannya. Hmm, jadi kamu bingung mau mengambil jurusan kuliah di bidang apa? Seperti itu ya? Iya, Oh, iya. eh, coba kira-kira kamu ceritakan lagi lebih jelasnya tuh seperti apa perasaan yang kamu alami. Kalau dari orang tua sih nggak terlalu menekankan masuk di jurusan mananya. Mm-mm. Cuma emang harus dari sayanya, maunya di mana gitu. Mm-mm. Kalau dari kakak sih juga sama sih, cuma emang sempat waktu itu juga sempat cari-cari, searching-searching di Google Mm-mm. tentang jurusan-jurusan. Karena saya IPS kan Bu, waktu itu saya tuh mau ambil ilkom, ilmu komunikasi. Mm-mm. Uh, Terus selain itu juga sih ada psikologi. Nah, di antara dua ini nih saya ingin memantapkan di mana gitu nih. Hmm. Oh, seperti itu. Jadi apa namanya, kalau orang tua mah ikut aja gitu ya. Cuman kamu Iya, apa namanya, udah mencari-cari nih jurusan, apa namanya, jurusan IPS tuh kira-kira jenjang perkuliahannya tuh jenjang perkuliahannya tuh apa saja? Ya, kamu sudah mencari-cari ya. iya. Nah, kira-kira nih tadi kan kamu udah ada pilihan antara dua, ilkom dan psikologi. Yang kamu bingungin tuh apa kira-kira? Mungkin karena ilkom, ilkom sih termasuk IPS ya Bu ya. Tapi uh, mungkin ada beberapa IPA-nya. Jadi saya kayak masih ini aku di sini cocok nggak ya? Di sini cocok nggak ya? Mm-mm. Terus juga kemarin udah sempet cari-cari kampus yang ada jurusan ilkomnya, karena di daerah sini tuh hampir jarang ada jurusan ilkom gitu Bu. Mm. Terus emang kampus-kampusnya itu kampus-kampus yang isinya orang-orang yang pinter banget gitu loh. Mm. Contohnya kampus apa nih yang isinya orang-orang pintar? UI, terus ada Oh, Telkom. oh. Kalau psikologi kamu bingungnya tuh kenapa? Psikologi sih saya belum cari-cari lagi Hmm. eh, tentang gimana jurusannya, mau belajar apa, maksudnya di psikologi itu nanti belajar apa tuh, saya masih belum cari-cari itu sih Bu. Iya iya. Nah, berarti untuk dua jurusan itu kamu masih bingung. Yang pertama kalau untuk ilkom apa namanya, kampusnya tuh jarang ya, kampusnya jarang. Sekalinya ada yang apa namanya, yang sulit gitu, maksudnya yang tadi kamu bilang ya, muridnya mahasiswanya pintar-pintar gitu kayak di UI atau di Telkom. Nah, kalau misalkan psikologi kamu masih bingungnya apa namanya, kira-kira belajar apa aja gitu ya? Iya. Oh, gitu. Untuk ilkom dan jurusan psikologi, yang kamu suka itu jurusan yang mana kira-kira? Eh, Kalau saya sih, kalau ke
komputer pun saya suka, Mm-mm. dan insya Allah bisa. Cuma tuh saya kayak mau melatih public speaking saya gitu loh, Bu. Oh iya, namanya juga ilmu komunikasi ya. Heeh. Oh iya, kalau psikologi, oh berarti kamu lebih suka ke ilkom karena ilmu komunikasi Eh, atau gimana? ya sih, sebenarnya saya masih 50-50 buat di Ilkom juga sih, Bu. Oh gitu. Mungkin untuk ilkom dan psikologi, apa namanya, mungkin karena keterbatasan kamu ya mengenai informasi kedua jurusan itu, ya saran saya sih kamu, apa namanya, cari-cari lagi gitu informasinya sebanyak-banyaknya supaya kamu punya gambaran nih kira-kira dari dua jurusan itu yang ingin kamu ambil tuh yang mana gitu. Kemudian kamu cari tahu juga untuk jenjang karir ke depannya tuh seperti apa. Apa namanya, mungkin kalau ilkom kan ilmu komunikasi, nanti kamu akan banyak public speaking gitu. Kemudian kalau psikologi juga sebenarnya lebih ke public speaking karena kan kita konsultasi gitu kan, konseling juga. Kemudian apa namanya, ya sebenarnya untuk ilkom dan psikologi hampir sama ya Sabila. Apa namanya, salah satunya mengedepankan public speaking gitu sih kalau misalkan apa namanya, setahu saya. Dan keduanya juga untuk jenjang karir sebenarnya dua-duanya tuh cukup menjanjikan seperti itu. Semua kan balik lagi ya ke diri kamu sendiri karena kan yang akan menjalani kamu gitu. Nah tapi cita-cita kamu apa sih sebenarnya gitu? Kalau untuk saat ini, untuk cita-cita sih saya masih masih ngambang-ngambang, Bu, masih nggak tahu. Oh gitu, jadi kamu ya jalanin aja gitu maksudnya. Iya. Oh gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Maksudnya nanti juga kamu pasti punya pilihan sendiri. Gitu sih. Eh, Kira-kira dari Ibu ada saran jurusan atau gimana untuk saya? Kalau untuk saran jurusan sih saya nggak ada ya Sabila. Karena kan itu saya apa namanya ya. Saya berikan kebebasan gitu. Maksudnya saya bebaskan gitu siswa-siswa tuh untuk memilih jurusan yang ia ingini, ia senangi gitu. Makanya eh, apa namanya, untuk kedua jurusan itu sih menurut saya dari segi apa ya, jenjang karir sih cukup menjanjikan. Dan pastikan setiap jurusan itu memiliki tantangannya sendiri gitu, kesulitan dan apa namanya, kebaikan dan keburukannya gitu. Maksudnya positif dan negatifnya gitu ya. Maksudnya apakah misalkan di Ilkom itu sulit atau di psikologi sulit gitu. Pasti kan memang ada, tiap jurusan itu pasti akan ada kesulitannya tuh di mana gitu. Maksudnya apa namanya, eh, semua jurusan pasti sulit gitu. Kalau misalkan saya ingin menyarankan kamu untuk jurusan yang tidak sulit gitu, itu sih menurut saya nggak ada ya, karena setiap eh, jurusan kuliah itu pasti memiliki apa, keadaan yang sulitnya itu sendiri gitu sih kalau misalkan dari saya. Dan saya saranin ke kamu untuk memilih jurusan yang kamu senangi gitu sih. Jadi ketika kamu apa namanya, lelah atau kamu capek nih kuliah, pasti nanti akan ada masa-masa aduh capek banget deh kuliah, kok susah banget sih kuliah gitu. Biasanya nanti semua mahasiswa pasti akan merasakan seperti itu. Jadi ketika kamu milih jurusan yang kamu senangi, nah insya Allah
apa namanya, rasa lelah itu bisa terbayarkan gitulah maksudnya gitu sih. Kalau dari saya sih nggak ada apa ya saran jurusan gitu. Jadi kamu bisa pikirkan baik-baik kira-kira kamu lebih senang ke jurusan yang mana gitu sih kalau menurut saya ya. Baik, Bu. Berarti saya emang harus cari-cari info-info lagi nih tentang uh, ilkom dan tentang psikologi sama mau cari cari lagi jurusan-jurusan yang ada di IPS. Saya emang harus cari-cari itu lagi sih, Bu. Iya, jadi untuk menambah informasi gitu kan supaya kamu lebih tahu nih, lebih memantapkan diri kira-kira mau pilih jurusan yang mana gitu. Kalau misalkan kamu ada teman, misalnya ada teman yang jurusan apa nih, yang jurusan psikologi, coba kamu tanya-tanya eh, kuliahnya tuh seperti apa sih gitu. Kira-kira apa aja yang dipelajarin gitu. Pokoknya kamu harus apa namanya, banyaklah, harus banyak cari informasi gitu. Nah, jadi seperti itu ya Sabila. Jadi saran saya kamu apa namanya, harus mencari info sebanyak-banyaknya gitu supaya kamu bisa lebih mantap lagi dalam mengambil keputusan untuk apa namanya ya, pilihan jurusan kuliah kamu gitu. Nah, kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol, apakah masalah kamu sedikit terpecahkan atau kamu malah tambah bingung? Sedikit terpecahkan karena emang Alhamdulillah. masalah saya juga harus masih cari-cari informasinya, Bu. Heeh, gitu ya. Pokoknya kalau misalkan kamu butuh bantuan saya, apa namanya, datang aja ke ruangan saya atau enggak kamu chat saya aja via WhatsApp gitu, telepon juga nggak apa-apa gitu. Mungkin nanti kita bisa melakukan konseling selanjutnya gitu. Kalau misalkan memang kamu masih bingung, takutnya setelah kamu cari-cari informasi kamu malah tambah bingung gitu. Nanti kamu bisa ketemu saya lagi ya. Ya, Bu. Mungkin itu aja ya, apa namanya, konseling kita kali ini. Semoga bisa membantu kamu dalam memecahkan masalah, dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kamu pokoknya harus tetap fokus belajar, semangat belajar demi meraih cita-cita kamu. Gitu ya. Ya, Ya Bu. udah, sekian Terima dari kasih saya. banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.